Artinya ketika orang hari ini bikin konten susah. Saya mau melakukan. Yang penting Melakukan. Pada konteks semua pun begitu kayaknya. Begitu gitu. Jadi berarti point of view-nya adalah apa yang ada di kepala kita jangan ditolak. Iya. Kerjakan aja. Saring dan kerjakan. Kan rumusnya begini. Apa yang baik itu langsung kerjakan, apa yang tidak baik itu pikirkan, kan begitu. Itu yang sering Kang Ogen. Itu yang sering saya katakan gitu. Baik nggak nih bikin kayak begini? Baik, lakukan aja. Hasilnya seperti apa? Gak usah dipikirin gitu. Nggak usah. Nanti kita bisa petatang-petatang. Artinya itu berpikir kritis juga begitu konteksnya? Iya, harusnya begitu. Terus harus beli ini, harus beli ini. Enggak lah, kalau memang ada jalannya pasti ada lah rezekinya, gitu aja. Jadi artinya ketika yang seharusnya dan kenyataannya seharusnya itu bertindak gitu. Kenyataannya orang tidak. Kenyataannya dalam dunia yang dua itu seharusnya berpikir, bertindak, berpikir, bertindak. Orang kebanyakan berpikir. Contohnya gini, hanya berpikir doang tuh begini. Banyak orang melakukan mendestruksikan pikirannya secara negatif karena rasa takut, padahal itu belum dilakukan. Contoh, saya tuh bukannya nggak mau nikah, Nah, ya tapi bener. kalau sudah nikah nanti gimana bisa biayain? Iya, itu banyak banget nih, netizen juga banyak yang begitu. Ya kan? Ya. Saya pikir, Anda nikahnya aja belum kok sudah tahu bahwa akan susah nyari rezeki. Karena ngelihat saudaranya, ngelihat temannya. Ya tapi kan tiap orang lain, beda jalan hidupnya, lain circle-nya, cara mikirnya juga beda. Kalau hanya sekedar takut tapi belum melakukan seperti apa? Kalau kita misalkan takut ngapain juga sih bikin podcast kemudian saya bilang jangan bilang takut nanti bla bla. Enggak, kita mah running aja, running gitu. Oke. Gitu aja. Tapi apakah seharusnya ini ya dunia seharusnya dan dunia kenyataannya di dunia ini akan dalam tanda petik berkomunikasi. Jadi begini, ketika kenyataannya memang nikah itu 1,5 juta, cukup ke KUA juta seharusnya 1,5 juta, kenyataannya 50 juta, 100 juta. Pada tadi benang merahnya seharusnya itu kan melakukan ya, harus ada ikhtiar untuk itu, seharusnya itu. Apakah ada dalam petik komunikasi ketika memang kenyataannya 50 juta kita melangkah dengan seharusnya ini kemudian akan klop gitu Kang? Bisa, saya sudah tahu itu. Nah itu gimana? Jawaban sudah ada. Saya komit sama calon istri saya misalkan. Oke ya, kita mau ke KUA aja ya. Iya. 1,5 juta. Ya oke. Setelah dari KUA, keluarga istri bilang, saya mau hajat. Ya silakan. Akhirnya hajat. Ya silakan. Jadi yang kenyataannya dilakukan karena kenyataannya harus undang-undang. Iya, enggak. Tapi saya komitnya di sini karena yang pentingnya ini. Gitu. Dua-duanya bisa dilakukan kan? Boleh nggak kita bertaruh pada miracle, pada keajaiban yang mempertemukan itu semua? Jadi ketika saya seharusnya, tapi kemudian tiba-tiba match dengan kenyataannya. Oh gitu. Boleh nggak saya berharap pada keajaiban aja? Saya bukan. Saya menyebutnya keajaiban ya. Saya bukan ahli miracle gitu. Jadi ahli miracle. Saya bukan ahli keajaiban gitu. Karena tidak ada rumusnya keajaiban itu. Keajaiban itu hanya milik dirinya. Keajaiban itu hanya milik keajaiban itu sendiri. Oh, bukan otoritas kita. Bukan. Artinya Akang mah betul-betul mengandalkan rumus pada teori logika kalau gitu. Ya bisa orang mengatakan saya logistik ya, orang yang menggunakan logika. Oh iya betul, saya mencoba 100% di situ. Merekonstruksi segala sesuatu itu dengan cara logika. Karena sesuatu yang di luar logika saya nggak berani ngomong. Karena kenapa nggak ngomong? Karena tidak punya basis pengetahuan yang bisa disampaikan sehingga orang menjadi mengerti. Saya mau menjelaskan miracle, ilmunya nggak ada. Daripada saya salah ngomong, saya bilang itu bukan keahlian saya gitu. Nggak ngerti saya itu miracle. Kalau miracle ada, yang paling mengerti tentang miracle adalah miracle itu sendiri, bukan saya. Begitu. Iyalah. Jadi jangan bergantung pada situ dong kalau gitu. Iya jangan.
Yang penting kita jadi gini ya, gimana ya? Saya tukang nulis aja. Tahun 90, tahun 80-an, 88 lah, tahun 88 ke sini sampai 2002 ya. Saya jadi penulis namanya freelance kolumnis ya. Kirim ke Kompas tidak diterima di Kompas, kirim ke Republika. Di Republika tidak diterbitkan juga, revisi sedikit kirim ke PR. Itu pasti ada yang nyangkut. Pasti ada yang nyangkut. Saya kirim ke PR, di PR tidak diterima, saya revisi sedikit, saya kirim ke Kompas, ternyata di Kompas bisa terbit. Selalu gitu. Tapi jangan berharap bakal diterbitkan dan tidak Pak, itu mah urusan wewenang des opini, bukan wewenang saya. Wewenang saya menulis sebaik-baiknya, ngirim secepat-cepatnya agar up to date gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan miracle tadi, bahwa tidak semua dilogikakan ketika memang akan menulis baik akan diterbitkan. Justru itu logika saya mengatakan tugas saya nyari point of view fenomena yang sedang ramai sekarang disebut yang sedang viral. Sekarang juga saya punya nanti ngomong soal negara statistik ya, bukan negara Indonesia, nanti ngomong kita negara statistik gitu. Nah itu kan bisa dijadikan judul ya, judul saya tulis gitu. Tugas saya kan nulis gitu dan mengirim secepat-cepatnya. Abad saya harus menghamba, kapan dong diterbitkannya? Ya itu mah kan wewenang des opini, redaktur opini. Kalau Tiras Kuncahyo, Mas Tiras Kuncahyo sekarang jadi apa? Itu mengatakan, oh ini layak. Ya dia mengatakan layak. Dia bilang, harus kembalikan ini. Ya, jangan marah juga gitu. Karena tugas saya mah bukan untuk diterbitkan, tugas saya menulis sebaik-baiknya, seaktual mungkin, secepat-cepatnya. Ya udah itu saja. Oke. Artinya memang ini sebuah pembelajaran yang memang sulit sih sebetulnya melakukannya ketika hanya mendengarkan secara teori, tapi mempraktekannya ketika memang sudah tahu caranya, kayaknya memang bisa ketika memfilterisasi apa yang menjadi kenyataannya dan seharusnya. Dengan tadi ada beberapa poin dan ilmu-ilmu yang memang disampaikan Kang Agun, ini bisa dikonversikan menjadi sebuah sebuah tantangan lah, challenge. Karena memang sulit Kang, di lapangan tuh sulit banget. Bagaimana kita tahu ini seharusnya dan kenyataannya tuh memang tipis lah. Atau bahasa sederhananya tuh apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Betul. Jadi pada kenyataannya itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan tuh wah banyak banget gitu. Tapi ternyata yang kita butuhkan hanya makan dengan ikan asin gitu. Dan sudah selesai. Itu yang memang kadang-kadang susah banget. Jadi ada istilah jangan beli makan ketika kita lapar. Karena akan semuanya ingin dimakan. Jadi makanya makanlah memang ketika memang kita pada jamnya, jadi sesuai kebutuhan aja makannya. Karena nah ini yang memang menjadi poin penting, bagaimana memilahkan itu, dan susah Kang. Tidak susah asal kita keras pendirian. Catatan, bukan keras kepala. Keras itu ada konsekuensinya ya. Keras kepala itu ngotot hanya satu argumentasinya. Kalau keras pendirian, argumentasinya banyak. Pokoknya kamu harus ikut saya, itu keras kepala itu. Kalau keras pendirian, saya mau ke sini, lu ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya artinya ada konsekuensi ketika ada konsekuensi. Orang nggak ikut. Nggak apa-apa. Orang 10.000 ke sebelah kanan, saya ke kiri. Kalau orang 10.000 ke kanan, kita ke kanan, sama aja dengan mereka. Kurt Cobain yang ngomong begitu. Oh iya, artinya akan ada efek. Contoh tadi orang 10.000 ke kiri, kita seorang ke kanan. Akan ada kesedihan tersendiri ya. Kalau terbiasa sendiri nggak akan sedih sih. ini menarik juga. Bahwa kesendirian itu bukan kesedihan. Bukan. Kalau terbiasa sendiri. Tapi kan manusia makhluk sosial. Kan sebelumnya sudah bersosialisasi. Orang yang sudah sendiri itu sudah selesai sosialisasinya. Sudah selesai kemana-mana, akhirnya bikin sendiri. Kalau orang yang asalnya sendiri, begitu tua, dia pengen kemana-mana. Karena
pernah merasa gaul dengan ini. Orang gaul kemana-mana ujung-ujungnya pengen sendiri, karena gaul sini sudah, main ke sini sudah, melakukan ini udah kenyang lah ya. Udah kenyang, sekarang tinggal sendiri gitu, menikmati. Yang repot itu ketika mudanya dia sendirian, membatasi diri. Begitu sudah tua, dia rindu ingin main. Akhirnya ya banyak yang om senang gitu. Iya, ya mungkin waktu mudanya enggak gitu. Oke, artinya mudah asal memang teguh pendirian gitu. Harus keras pendirian. Keras pendirian, teguh pendirian, jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Oke. Terima kasih Sudut Ruang Wagun sudah bersama kami. Nanti kita akan di episode berikutnya bahas-bahas tentang apa? Boleh DM, boleh komen, mau bahas apa kita akan bahas. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.